tim saya. Saya itu kenal Ko Yohanes dari 2011 ke 2012 itu sebagai nasabah saya. Jadi sebelum jadi partner bisnis dia itu nasabah saya, kebetulan teman dari suami saya. Jadi secara pribadi tidak terlalu mengenal dekat ya. Nah di 2016 akhirnya saya coba ajakin buat join jalanin bisnis ini, mulai kenal satu sama lain dan jatuh bangun sempat drop juga sampai akhirnya balik lagi di tahun kemarin. Nah satu hal yang saya sangat suka dari Ko Yohanes, dia itu sangat membelajar ya. Dia mau belajar, dia mau nanya banyak hal, even dia itu di usia yang lebih dewasa dari saya, tapi dia mau banyak belajar dari saya, bahkan dari yang lainnya lebih muda juga. Terus perjuangan dia yang gak pernah mikir nih ya, kayak contoh, oh saya ini pergi ke sana, misalnya pergi keluar itu nanti saya dapat apa. Nah dia itu nggak pernah bicara soal itu, betul. Jadi dia kerjain dulu aja, kerjain sebisa dia, hasil nggak apa-apa nanti dia ngikutin. Even hasilnya nggak bagus ya, contoh yang kayak tahun ini juga dia udah pergi pulang, terus ternyata nggak diterima sama Pru, dia nggak patah semangat, dia tetap balik lagi dan saya harus kayak gimana. Dia mau tanya dan dia mau bantu. Even bukan nasabahnya, dia mau benar-benar bantu 100% buat beresin semuanya. Itu yang betul-betul saya kagumi dari satu sosok Ko Yohanes ini. Nanti beliau akan cerita perjalanan dia dari awal dia join ke Prus sampai hari ini ya Ko ya. Itu aja palingnya teman-teman ya. Gue perlu pakai ini ya? Oke, selamat pagi. Pagi. Biar semangat yuk, maju yuk, maju yuk. Oh, kipas anginnya kepalenin gitu. Sini aja gue sama si Koyo. Yuk maju yuk, yang paling belakang yuk, Ricky yuk, maju yuk. Biar bisa discuss ya. Jadi hari ini kita sifatnya talk show aja, ngobrol santai. Ngobrol santai. Nah, jadi kalau ada yang lu pengen tanya, boleh tanya, ada yang penasaran, even sampai teknikal kayaknya udah siap, Ko Yohanes. Ya udah nggak? Jadi kalau mau ditanya gimana sih caranya, boleh. Nah tapi boleh nggak ceritain sedikit dong, Ko Yohanes, tentang siapa sih Ko Yohanes ini dulu sebelum di Prudential? Mungkin ada beberapa yang perlu kenalan juga. Oke. Pagi teman-teman semua. Saya singkat cerita saya lahir di Kota Palembang, kelahiran 74. Jadi bukan orang Bandung ya? Bukan orang Bandung. Dan setelah lepas SMA, saya merantau. Mulai starting the journey, saya mulai kerja sama orang. Masa kerja saya total selama dari saya lepas SMA itu 25 tahun. Itu berakhir di tahun 2015 kemarin. Itu saya kerja sama orang. Nah, mulailah di 2015 akhir, di mana perusahaan yang tempat saya bekerja memutuskan untuk sudahan, untuk tutup. Akhirnya di situ saya jobless. Nah, naasnya saat saya jobless, saya di usia 42 tahun. Seru ya teman-teman ya? Jadi dari Palembang, terus akhirnya kerja terus sampai usia 42 tahun ya? Iya. 42 tahun, perusahaannya tutup. Tutup. Waduh. Jadi saya jobless. Nah, di situ pusing kantor. Pasti. Karena anak udah berapa tuh posisi? Anak sudah 2. Anak udah 2. Karena yang namanya income di atas, pengeluaran ikut naik. Iya. Nah, pada saat pengeluaran sudah di atas, income-nya turun, pengeluarannya susah untuk diturunkan. Iya. Nah, ini akan jadi masalah. Nah, di saat itu saya berpikir apa nih yang harus saya lakukan. Posisi terakhir kalau nggak salah GM ya, Ko ya? Kayak managing. Saya posisi terakhir sebagai pemegang sebuah perusahaan. Jadi benar-benar kayak direktur utamanya lah. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi kegiatan saya terakhir itu adalah tahun minimal saya 2 kali berangkat ke China, ke Hong Kong dan ke Guangzhou untuk lihat pameran. Kemudian setelah lihat pameran saya putusin sendiri barangnya, kemudian saya impor barangnya ke Indonesia, kemudian saya jual, saya tagih, saya berangkat lagi seperti itu terus. Jadi bosmu udah nggak tahu apa-apa aja ya? Bos nggak tahu. Berarti hilang perusahaan tiba-tiba itu kaget banget pasti. Kaget. Oke. Jadi jujur teman-teman, waktu saya kerja
Income saya gaji 15 juta. 15 juta. Dan tentunya dengan gaji 15 juta, pengeluaran saya pun dari atas 10 juta. Nah, pada saat income 15 juta itu hilang sama sekali, itu jadi sumber masalah paling besar dalam hidup saya. Yang saya pikirkan adalah, gue mesti usaha apa ya? Gimana saya membalikan cepat income yang hilang ini? Karena yang namanya, saya bisa makan nasi pakai kecap bisa. Iya. Tapi SPP sekolah nggak bisa dihilangkan. Iya. Biaya listrik, internet nggak bisa dihilangkan. Ini kan jadi masalah. Iya. Akhirnya ya saya ingat dulu tahun 2014 waktu saya buka polis sama Widya. Widya pernah ngajakin saya, kok lu mendingan lu jalanin. Saya bilang, Wid, sorry, saya bukan nggak mau. Saya bilang, saya memang nggak punya waktu. Karena saya benar-benar bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Every day, Senin sampai Sabtu. Jadi saya bilang, saya daripada saya mengecewakan kamu, udahlah, mendingan buka polisnya di kamu aja. Komisi ya udah biar Widya aja. Oke. Gitu loh. Nah, pada saat itu saya ingat, oh Widya dulu pernah ngajakin saya nih. Akhirnya saya datanglah ke Widya. Menyerahkan diri judulnya. Saya bilang, Wid, gue pengen lah nyobain jalan di Prudential. Loh kenapa kok? Kasih Widya nanya seperti itu. Saya bilang, ya sekarang saya jobless. Perusahaan tutup. Jadi gue punya waktu dan gue pengen cari income. Judulnya gabung ke sini, inti pertamanya adalah pengen dapat income. Oh, tapi kan dengan posisi lu sebelumnya kan lu punya banyak pilihan dong. Ya. Apa yang bikinnya akhirnya ingetnya Widya gitu? Gini Maksud dong. gua pasti banyak orang juga, kalau gua tahu nih ya, lu kan karyawan bagus nih. Pasti kalau gua jadi investor, gua pasti mau tarik lu dong. Pasti banyak peluang-peluang begitu. Ya. Udah tahu lu pergi ke China, udah tahu lu bisa ngimpor, bos udah nggak tahu pusing, bener nggak? Ya. Tapi kenapa lu kepikirannya Prudential? Karena begini, Tor. Sebenarnya pada saat saya menjalankan pekerjaan ini, total 25 tahun, saya masuk dalam zona nyaman. Oke. Saya yakin bahwa, dan saya percaya bahwa saat itu saya terjebak dalam satu situasi, orang kerja ada dua profil. Pertama, dia mindsetnya adalah, gue pengen cari uang cepat. Kedua, mindsetnya adalah, gue pengen karir. Oke. Nah, saya termasuk orang yang kerja cari karir. Jadi selama 25 tahun kerja ini, saya hanya pindah 4 perusahaan. Oke. Beda orang yang cari uang. Kalau cari uang, dia 2 tahun pindah, 2 tahun pindah terus. Nah, saya orang yang cari karir. Nah, pada saat itu, saya merasa bahwa saya udah 42 tahun nih, siapa lagi yang mau pakai saya? Dan, sorry teman-teman, saya lulusannya kuliahnya di STIS. Jadi jurusannya Sekolah Tinggi Ilmu Sihir. Otomatis kalah sama generasi-generasi sekarang. Yang mereka semuanya kuliah S1, S2. Saya SMA. Oke. Ya kan? Siapa yang mau pakai saya? Gitu. Gitu kira-kira. Jadi akhirnya kepikiran Widya. Ya. Nah, terus? Nah, saat saya gabung di Prudential, ini cerita yang sangat-sangat menggugah saya waktu itu, bahwa 25 tahun saya kerja sama orang. Nah, ini bagus nih. Ya kan? Mindset saya itu, teman-teman, adalah mindset seorang yang bisnismen. Yang mindsetnya adalah, kalau setiap saya bertemu, misalnya saya bertemu dengan Widya, saya mikirnya adalah, apa nih yang saya bisa ambil dari Widya? Apa nih yang saya bisa makan dari Widya? Jadi bawaannya adalah selalu curiga dengan orang lain. Jangan sampai saya dimakan, saya makan duluan. Itu kan bisnismen kan? Ya. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Jadi pada saat saya gabung di Legacy pertama kali, saya merasa, aduh, kok teman-teman kayaknya nggak ngerespon saya ya. Artinya pada saat ngobrol, mereka semuanya auranya positif, saya nimbrung dengan aura yang negatif. Begitu mereka ngomongin yang positif, saya gabung dengan sesuatu yang negatif. Akhirnya mereka tidak memarahin saya, tidak menegur saya, tapi mereka tinggal meninggalkan pembicaraan. Contoh nih, Widya sama Victor lagi ngobrol, saya datang, saya nimbrung. Kemudian saya masuk dalam ajang debat dengan Victor. Victornya nggak ngelainin saya, Victornya malah ninggalin saya ngobrol sama yang lain. Nah, situ saya merasa, akhirnya saya merasa, kok saya susah banget ya gabung sama teman-teman di Legacy. Padahal teman-teman ini pada bagus gitu loh. Akhirnya saya koreksi diri. Oh ternyata mindset saya yang salah. Mereka komunitas orang-orang positif,
saya negatif. Di saat saya memaksakan diri, mereka pasti menjauh. Ah, Itu yang saya rasakan, Tor. iya. Nah, Tapi bagus ya, kok maksudnya ketika lu ngalamin hal itu, lu nggak responnya negatif loh. ya, Responnya lu bisa koreksi ke diri sendiri loh. karena terpaksa, Tor. Jujur terpaksa, kenapa? Karena saya memilih berada di bidang ini. Oke, Kalau saya tidak merubah diri, iya. artinya saya memaksakan, ibarat saya sebuah batu berdiri diam di atas aliran sungai deras. Ah, Otomatis saya palit sorangan dong. Nggak mungkin saya bisa melawan. Intinya kan gitu. iya. Nah, pada saat 25 tahun saya kerja sama orang, dari mindset yang saya negatif, saya pengen merubah bagaimana dari seorang karyawan menjadi entrepreneur. Oke. Ya kan? Kemudian saat itu juga, sorry ya Wid, saat itu juga selama 3 tahun pertama lah saya selama gabung di Prudential, itu masih proses teman-teman. Proses merubah Yohanes yang selalu punya pikiran negatif, Yohanes yang selalu nggak percaya sama orang lain, Yohanes yang kalau dibilang leader nggak pernah nurut, Yohanes yang datang ke training cuma datang dengerin doang, kemudian hanya berpikir apa nih untungnya buat saya, tapi kalau nggak ada untungnya saya tinggalkan. Itu saya dulu. Dan selama 3 tahun itu saya benar-benar melawan arus. Termasuk apa kata leader saya. Leader saya ngomong apa, saya cuma iya, lip service. Tapi dalam hati mah omong kosong. Ya itu kan lu, bukan gua. Ya kan? Sorry ya, Wid. Jadi itu yang terjadi teman-teman. Kenapa? Pertanyaannya kok, kenapa gua lama banget 3 tahun mencari jati diri, merubah mindset dari negatif jadi positif? Karena itu teman-teman, karena gua terlalu lama kerja sama orang. 25 tahun. Gitu. Apa yang bikin, maksudnya kan orang kerja di orang juga banyak nih kok. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kalau kerja di orang ada mindset seperti itu kok? Kalau buat lu sendiri nih. Gini, Ton. Saya menganalisa akhirnya, di saat kita kerja sama orang, lewat dari 5 tahun di satu perusahaan, itu kita masuk dalam zona nyaman. Oke. Di mana posisi kita minimal supervisor atau asisten manajer atau bahkan manajer. Level lumayan aja. Level lumayan. Pada saat kita mau pindah, kita berpikir, mungkinkah gue dapat lingkungan yang sama? Mungkinkah gue dapat gaji yang sama? Mungkinkah gue dapat manajemen yang sama? Kalau nggak sama, artinya gue merasa nggak nyaman dong. Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya gue terpaksa stay dalam satu perusahaan. Meskipun kadang-kadang sudah terlalu lama tuh rasa nggak nyaman tuh ada. Tapi gue paksain harus bisa. Nah, terus jadi akhirnya ketika lu stay, akhirnya punya mindset yang lu nggak bertumbuh aja ya, terus aja stuck di situ mindsetnya ya. Kalau pikirannya pikiran dan yang gua nggak kebayang maksud lu, jadi kebawa itu ya semua mindsetnya itu ya. Iya. Jadi ngobrol dengan siapapun, misalnya ngobrol dengan lu gitu ya, just say hello gitu. Just say hello gitu. Tapi pikiran gua langsung, ini Victor ada apa ya? Tujuannya apa ngobrol sama gue ya? Otomatis itu ya? Otomatis. Terus untungnya apa buat gue ya? Untungnya apa buat gue? Kalau gue mau ketemu orang juga ada untungnya apa gitu. Gitu. Jadi kalau nggak ada untungnya, malas lah. Main. Oke. Thank you kok. Ada pertanyaan lu nggak? Nggak ya. Nah terus lanjut kok. Nah, habis itu lu coba ngerubah nih. Gue gampang dong. Coba rubah gampang sampai dengan 2018. Iya. Di 2019 saat itu Legacy mengundang Pak Handoyo. Ya kan? Pak Handoyo salah seorang leader besar yang punya achievement TOT tiap tahun ya kan. Akhirnya disarankan untuk ikut kelas Pak Handoyo dan ikut kelasnya berbayar teman-teman. Termasuk leader saya juga menyarankan kau sebaiknya lu ikut karena dia bagus banget. Saya mencoba bayar harga karena saya pikir mindset saya udah mulai lebih bagus nih, ya kan? Saya bayar harga. Saya kepengen fokus karena saya pikir 3 tahun sudah cukup lah saya belajar mencari jati diri saya. Kira-kira gue cocok nggak di bisnis ini? Kira-kira gue bener nggak di bisnis ini? Akhirnya setelah 3 tahun lewat, tahun keempat kalau saya masih berpikiran seperti yang kemarin, artinya gue nggak bertumbuh dong berada di Legacy. Ya kan? Nah bagusnya di Legacy, saya lagi
kita senantiasa setiap tahun itu selalu growing dalam hal pemikiran dan pertumbuhan Oke. dalam segala hal. Otomatis saya yang tadinya negatif terbawa menjadi positif. Gitu. Yang tadinya saya 100% negatif, lambat laun itu luntur. Oke. Nah, di 2019 pada saat kelas ikut kelas Ko Handoyo, awalnya saya menolak. Kenapa saya menolak? Karena saya orang yang paling males sebenarnya. Pada saat, kan kalau kelas itu kan gini, minggu ini pencapaian lu berapa API-nya? Minggu depan ditanyain lagi. Kelas Handoyo tuh ditanyain. Minggu depannya ditanyain lagi. Nah, pada saya ditanyain kan itu kan dibacain ramai-ramai di depan teman-teman yang lain, ditulis, diketik kan, pakai Excel, ditampilin di proyektor. Nah, saya orang yang nggak nyaman dengan seperti itu. Saya pikir kalau saya tiap minggu naik API-nya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak naik API kan saya malu, betul kan? Nah, ternyata, udah ditulis ya, dikasih tahu ke teman-teman, nggak naik lagi ya. Nah itu kan malu banget kan. Tapi lama-kelamaan akhirnya saya berpikir, ngapain saya malu ya? Aku bukan saya sendirian. Iya. Malunya bareng-bareng. Semua yang ikut, semuanya buka diri kan. Benar kan? Kalau gua nggak buka diri, ya gue yang rugi. Gitu loh. Akhirnya ya udah ikut kelas Handoyo, saya putuskan ikut sampai finish. Nah, puji Tuhannya benar-benar dibimbing waktu itu, termasuk leader saya juga membimbing saya, ayo kok lu kurang segini, ayo kok lu kurang segini. Berhasil ditutup di 2019 mencapai Start Club. Itu pun juga sampai detik terakhir ya, Fit ya. Tanggal 31 Desember ya, Fit ya. 2019. Jam 12 malam. Applause dong. Jadi fight sampai jam 12 malam bulan Desember, 31 Desember. Ya. Ini yang ngebantuin. Hah? Baru makan jagung. Baru makan. Ya. Apil. Dapat Oke. beres. Oh, jadi dapat Start Club tuh 2019. Nah, harusnya Start Club itu kan saya berangkat di tahun 2020. Pandemi. Karena masuk pandemi, teman-teman jadi custom club di cash out. Oke. Lumayan dong. Lumayan banget. 60 juta kalau nggak salah ya. 50-an ya. Itu buat yang kita yang di Prudential itu kayak Tuhan udah persiapin ya. Pas pandemi 2019 duit lagi banyak-banyaknya tuh. Iya, betul banget. Gitu. Nah, begitu masuk pandemi, seperti lu bilang tadi, duit lagi banyak, tenang dong, ya kan, komisi masih gede dong, ya kan, udah aman, saya pikir. Nah, di saat pandemi, saya termasuk orang yang paling galau waktu itu, teman-teman. Kenapa paling galau? Saya orang yang susah untuk menerima perubahan. Dari yang tadinya offline seperti ini, menjadi online. Sempat pikiran saya menyalahkan perusahaan, menyalahkan pemerintah. Kenapa sih kok harus online? Kenapa sih gue nggak boleh datang ke orang lain? Tapi akhirnya karena semuanya begitu, satu Indonesia begitu, mau nggak mau dong saya ikut, gitu kan? Mau nggak mau saya ikut. Nah, setelah saya ikut, akhirnya ya dengan terpaksa lah, Tor. Tapi tetap dalam hati ini bergejolak. Gue dipaksa untuk bertemu dengan nasabah dengan cara online, menjelaskan dengan cara online, presentasi juga dengan cara online. Saya tipe orang yang nggak nyaman ngomong di depan monitor, ngomong sendiri. Gue lebih enak ngobrol dengan teman-teman seperti ini, langsung face to face. Dan akhirnya saya berpikir, aduh ini gimana ya? Karena duit masih banyak tadi, toh. Ya udahlah, diam di rumah deh. Paling pikir saya, paling maksimum pandemi diam di rumah 6 bulan. Ya kan? Paling 6 bulan. Sudah. Ternyata 3 tahun, teman-teman. Nah, pada saat selama pandemi 2020 sampai 2021, itu kan yang namanya MOC kan jalan ya. Tapi kerjaan saya tidak bisa maksimal. Yang penting saya jaga adalah nilai FP saya minimal supaya saya memenuhi syarat aja ya. Memenuhi syarat, tidak sampai demosi. Oke. Nah, tapi habit saya jadi terbentuk, kan? Habit apa tuh kok?
habit jadi seorang pemalas. Oke. Di mana Yohanes yang tadinya harus keluar rumah mencari nafkah, ini nggak lalajo TV. Bangun tidur, habis sarapan, Nonton TV. nonton TV. Oke. Sampai malam. Sampai jam 1, jam 2. Oh. Oh. Itu selama 2-3 tahun. Oh. Itu jeleknya Netflix. Yang kata orang drakor jelek, nonton. Yang katanya Fox jelek, nonton. Oh, sempet ngalamin itu ya, Pak ya? Nonton, nonton. Oh. Karena itu tadi, akhirnya segala sesuatu film di TV, semua dipencet. Satu persatu. Oh, ini udah, ini belum. Oh. Dari awalnya orang rajin banget ya. Jam 9 sampai jam 9 kerja. Kebentuk karakter segala, terus tiba-tiba di stop, berubah, males itu kayak. Iya. Oke. Nah, saat itu waktu habit Males saya plus berubah. dikasih duit lagi kok. Betul. Di saat itu Kalau males teman-teman, nggak ada duit maka terlalu aja. 2020 saya merasa masih tenang. Heeh. Hidup saya masih aman. Heeh. Kiri longgar, kanan longgar, depan Iya. longgar, belakang longgar. Iya. Aman, ya kan? Begitu 2021 mulai kesedek sedikit, tapi masih oke. Oke, duit masih ada lah Masih ya. ada. 2022 tuh. Oke. 2022 saya merasa kok hidup saya susah banget ya. Ke kiri mentok, kanan mentok, depan mentok, belakang mentok. Sampai-sampai saya berpikir yang namanya bayar CA Oke. itu menjadi beban buat hidup saya. Oh. Kan jadi seorang leader di legacy kan wajib punya kewajiban adalah Bayar CA ya bayar gitu CA, ya. ya kan? Iuran ya, iuran. CA kan. Iuran CA cuma 500.000 toh, Oke. ya kan? Bukan hal yang besar loh Bukan itu. hal besar. Notabene 1 tahun cuma 6 juta teman-teman. Heeh. Dicicil lagi 12 kali, Heeh. ya kan? Kita pakai jasanya CA. Tapi dasar karena saya mindsetnya adalah mindset yang sudah rusak, saya berpikir apa gunanya CA buat saya? Betul nggak? Jadi mulai nyalahin orang gitu ya. Mulai nyalain orang. Saya ke kantor enggak, Heeh. pakai fasilitas enggak, Semua lihat Zoom ya, nikmati ngapain? AC-nya enggak, Heeh. ya kan? Benar-benar. Jadi saya berpikir, ngapain gue bayar? Udah income mepet nih kok ya. Income mepet kan? Ya itu tadi karena income mepet tadi tuh. Heeh. Karena income mepet jadi mikirnya kacau. Oh. Nah, akhirnya di akhir 2022 si Kak Irin ADS kita yang dulu warning saya sampai 3 kali telepon. Kok 2023 pasti dijalankan MOC. Kalau lu nggak udah capai, maka pasti demosi. Gimana kok? Sayang lo kok. 3 kali dia telepon saya. Saya bilang, Kak Irin, nggak apa-apa. Saya siap di demosi. Saya siap demosi. Oke. Karena mindset saya udah rusak. Ah. Saya berpikir bahwa, wah gila nih. Nggak apa-apa lah Nggak apa-apa demosi. Nggak usah bayar CA gitu. Nah, itu bener banget tuh. Hanya gara-gara CA. Hanya gara-gara CA, betul ya. Gitu kan? Heeh. Begitu 2023 di bulan Maret keluar putusan demosi eng. Balik lagi ke Aja. dan saat itu mau tidak mau kan, Iya. gue jalanin, mau tidak mau gue terusin. Tapi sempat pada saat Kesel dong Mas Yan. kesel, Pas lagi terima kenyataan MOC, biasanya orang tuh cenderung gini langsung. Kalau gue ya, kepikirannya langsung nyalahin, dasar prudensial, brengsek, legacy, gitu. Gitu nggak kok? Kesel banget ya kok ya. Nah, Oke. kenapa? Pertanyaannya kenapa teman-teman kok saya merasa di 2023 itu siap didemosi? Karena satu karena CA. Kedua, pada saat saya susun SPT tahunan. Waktu susun SPT tahunan, saya baru merasa seperti digamparin orang. Nah, 2020 oke. awal saya susun SPT, income saya itu 350 juta. SPT-nya ya kok. SPT saya. Dari Prudential. Income dari Prudential 350 juta. Oke. Begitu di 2023 awal, susun SPT 2022, income saya cuma tinggal 60 juta. Oke. Itu yang saya bilang teman-teman, depan mentok, belakang mentok, kiri mentok, kanan mentok. Kaget ya kok ya. Kaget. Gitu kan. Nah, akhirnya sempat teman-teman berpikir, aduh, apa perlu gua terusin bisnisnya? Apa gua harus tetap di sini ya? Gitu kan. Cuma
Karena saya orangnya adalah orang yang selalu bertanggung jawab dengan kerjaan saya, yang saya pikirkan 3 hal. Pertama, saya mikir gimana ya tanggung jawab saya dengan nasabah saya. Oke. Saya lebih baik nggak punya uang tapi nama saya bagus daripada saya punya uang nama saya rusak. Iya. Terus yang kedua, kalau gua nggak terusin pekerjaan di Legacy ini, pekerjaan di Prudential ini, kerjaan apa lagi yang mau gue kerjain? Paling gampang di usia gua saat itu adalah buka usaha. Buka usaha itu takes time, butuh waktu untuk bisa mencapai posisi established. Oke. Ya kan? 350 juta kontan itu ya. Nah, gitu kan. Next time ya. Takes time kan? Oke. Dan yang ketiga adalah gue masih butuh modal berapa? Kalau buka usaha modalnya dari mana gitu ya. Secara 2022 gue cuma dapat 60 juta dan habis kepake buat biaya hidup. Ya kan? Butuh modal sekarang. Iya. Dari mana modalnya? Iya. Ya kan? Jadi mau nggak mau, gue pikir udahlah, gue balik lagi aja ke Legacy. Oh, tapi lu sempet tuh ya dalam pemikiran itu ya, maksudnya bandingin dulu, kesel dulu, marah dulu, terus sampai akhirnya oke lah kayaknya gue ini decisionnya. Sempet. Karena gue ngerti tuh kalau ketika kita ngalamin hal nggak gampang tuh pasti cenderungnya tuh kita mukulnya tuh nyalahin dulu, terus sampai akhirnya baru terakhir nyalahin diri sendiri ya. Iya, betul. Ya bersyukur tuh kalau masih bisa nyalahin diri sendiri. Kadang biasanya ya udah beresnya nyalahin orang lain semua. Ya itu. Satu hal, Tuhan selalu baik sama saya. Oke. Dia selalu bisa ngingetin saya berdasarkan kejadian. Iya. Jadi di saat orang lain ngomong ke saya nggak dengerin, tapi saya begitu dikasih kejadian, saya tersadarkan. Oke. Nah, Tuhan baik dengan saya adalah dia selalu kasih saya kejadian demi kejadian. Oke. Jadi itu membuat saya sadar. Oh, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, cuma waktu saya mau balik lagi ke Legacy, teman-teman, tentu saya punya sebuah pemikiran yang negatif. Pertama adalah, gimana ya pendapat teman-teman di Legacy ya? Oke. Kan nggak nyaman ya. Kalau begitu kita datang, bro, kemana aja lu? Sayang bener gini-gini. Wah, pokoknya ngomongnya seperti kita teh di judgement lah. Satu. Kedua, di saat itu gue lihat banyak banget wajah-wajah baru di Legacy. Yang mereka anak-anak muda, tampil. Nah, gue merasa bahwa gue ini orang lama tapi nggak kepake. Sempat ngerasain kayak gitu. Oke. Orang lama tapi nggak kepake. Orang lama yang fail. Otomatis gimana sih pendapat orang kira-kira? Iya. Ya kan? Terus yang ketiga karena rasa malu. Oke. Tapi karena ya itu tadi, karena berdasarkan gue pikir bahwa tanggung jawab dengan nasabah gue mau balik lagi. Nah, waktu gue balik lagi ke Legacy, bener nggak yang tadi pemikiran lu itu kenyataan? Semua yang gue pikirin tadi, semuanya adalah salah, teman-teman. Oke. Jadi selama 3 tahun gue diam di rumah karena COVID, kemudian pada saat 2023 gue mau balik lagi ke Legacy, gue diracuni oleh pikiran saya sendiri, teman-teman. Jadi intinya bahwa semua itu tidak terjadi. Semua itu hanya dalam pemikiran saya. Semua itu yang meracuni diri saya adalah pikiran. Jadi yang membuat saya takut, yang membuat saya malu, yang membuat saya marah, yang membuat saya gini, semua di pikiran saya. Ya. Pada saat saya balik ke Legacy, saya merasakan hangatnya teman-teman dari Legacy. Wow, applause dong. Nah, mereka benar-benar support saya. Mereka juga tidak adjustment saya, mereka tidak ngeblame saya, tapi mereka terus kasih saya semangat. Itu satu. Terus kedua, teman-teman yang wajah-wajah baru tadi juga ya seperti nothing tulus aja. Iya. Ya, kita berteman semuanya. Welcome gitu. ya. Nggak ada senior atau junior, nggak ada gitu. Nah, kemudian karena di titik awal saya merasa nyaman, saya kan ingat teman-teman, saya dari 2016 sampai 2016 sampai 2019, otomatis minimal 4 tahun. 4 tahun ini saya udah tahu lah kira-kira apa yang harus saya lakukan. Yaitu saya harus masuk dalam wave-nya Legacy. Oke. Legacy lagi wave-nya kemana, saya harus ikutin. Legacy lagi gelombangnya bagaimana, saya harus ikutin. Jangan sampai saya menentang wave-nya Legacy. Jangan ketinggalan ya. Kalau saya menentang, saya ketinggalan. Iya. Gitu kan. Jadi Legacy waktu itu lagi, wave-nya lagi rekrut. Oke, saya fokusnya ke sana. Oke. Legacy lagi fokusnya jualan, saya fokusnya jualan. Iya. Gitu. Ikut berarti ya? Ikut. Nah,
dengan ikut karena pas 2023 kemarin wave-nya lagi saya bangun tim ya untuk menciptakan mimpi 1000 leader di tahun 2030. Iya. Jadi mau nggak mau saya ikut ke sana. Iya. Nah, untuk mengarah ke sana, saya berpikir bahwa gue mesti belajar dari orang lain. Oke. Saya ngobrol dengan teman-teman leader di Legacy, gimana sih cara ngerekrut, gimana sih cara bangun tim, dan saya akhirnya minta izin ke leader saya bilang, saya melihat di Legacy yang paling growing dalam hal bangun tim itu grupnya Edo. Jadi saya bilang, saya minta izin ya, gabung sama meeting unitnya Edo, untuk tujuan saya adalah supaya saya terarah dalam hal program bangun tim. Gitu teman-teman. Nah, leader saya ngobrol dengan Edo menyetujuin, akhirnya deal. Saya diterima gabung di meeting unitnya Edo. Sampai hari ini. Tapi lu ada kerendahan hati untuk itu lo ngomong itu hebat lo kok. Maksudnya, sometimes kan orang ketika dia punya masalah, dia berusaha untuk beresin nih, tanpa orang lain ketahuan. Kalau bisa beresin aja. Ya, tapi kalau lu bisa, oke nih kayaknya gue ada problem, gue perlu minta tolong, gue perlu datengin orangnya. Nah itu menurut gue hebat. Ya karena saya merasa bahwa dalam bisnis ini ya Tor, umur itu bukan menjadi sebuah patokan bahwa lu pasti sukses. Iya. Apalagi ya maksud gue lu minta ke Edo ya, Edo jauh lebih muda dari lu. Gitu loh. Jauh lebih muda. Oke. Tapi ya itu tadi, pada saat gue masuk ke Legacy pertama kali, gue merasa bahwa gila, ini anak-anak muda semuanya punya achievement luar biasa. Punya income di atas 100 juta semua. Gua yang notabene kerja sama orang 25 tahun hanya gaji 15 juta. Yohanes, kemana aja lu selama ini? Gitu kan? Di saat gua dapat momentum boleh belajar, gua ambil momentum ini. Tapi betul, mau tidak mau gua harus buka diri, buka hati. Merendahkan hati ya, merendahkan hati. Jadi dengan siapapun, bahkan dengan teman-teman yang baru, yang mereka memang lebih, gua rasa dia memang punya achievement di atas gua, gua wajib belajar sama dia, gua wajib bertanya sama dia. Itu keren banget kok. Gitu. That's why kalau lu pernah ingat, gua sempat ngobrol sama lu di depan ya, di atas, gua tanya, Tor gimana cara lu gini segala macam, akhirnya dia sempat jelasin dengan Mike, dengan beberapa teman-teman yang lain juga saya tanya-tanya teman-teman. Jadi lu nggak ada sungkan ya, maksudnya justru itu kelebihan Legacy ya, kita semua orang mau saling kasih tahu ya. Jadi kalau buat teman-teman di sini ngerasa kayaknya gue ada problem nih, gue nggak, karena menurut gue lu makan itu nggak cukup cuma dari leader lu doang. That's why kita punya komunitas itu tujuannya adalah supaya lu bisa makan dari orang lain juga gitu loh, makan sesuatu yang bagus ya, dalam konotasi bagusnya gitu. Ya, jadi di Legacy kebetulan karena hatinya semua udah sepakat, hatinya semua bagus, jadi lu mau nanya leader siapapun sebenarnya menurut gua pasti dijawab ya, ya, bener nggak? Betul. Gitu, apalagi kalau orang-orang yang lagi in the zone, kayak lu liatin contoh Edo lagi in the zone, ya lu boleh tanya, Dok, ajarin gua gimana, pasti mau ya kok ya. Pasti mau. Itulah kenapa di tahun 2023 kemarin leader saya juga ngawal saya ketat, Edo juga ngawal saya ketat, akhirnya saya punya keinginan untuk balik lagi ke AD. Awalnya saya udah nggak mau, Tor. Nggak gampang itu padahal. Nggak gampang. Dia sempat bilang, kok lu ngejar AD nggak? Nggak, Wit. Bener, Wit? Keluar hitungan sama gua lagi. Ya keluar hitungan. Kok lulusnya begini. Dalam hati gua banyak lossnya kalau gua nggak ngejar AD. Kata dia, gue mah seneng-seneng aja kok lu. Iya, nggak apa-apa. Apa yang lu kerjain 100% gue dapat. Lu mau? Gue sih nggak mikirin dapat berapanya, tapi loss-nya gue dari sisi yang lain. Gila, opportunity gue. Dan gue berpikir bahwa kalau gue nggak bangun tim, gue nggak ikutin wave-nya Legacy, gue kerja sendiri capek, Tor. Pasti kita ya teman-teman, kalau kita jualan sendiri, terus jualan, bank nama kita akan habis. Di saat bank nama kita habis, kita akan masuk satu posisi di mana kita bingung mau jual ke siapa lagi nih. Nah, itulah teman-teman perlunya bangun tim. Dengan bangun tim, kita bareng-bareng. Kalau saya nggak jualan, lu yang jualan. Kalau lu nggak jualan, dia yang jualan. Itu Nah, jadi akhirnya 2023 dilewati dengan Gilang Gemilang dan akhirnya di 2024 bulan kemarin promosi Januari lah
Februari ya. Februari kemarin kan pas kick off kita promosi jadi AD gitu. Wah. Gua pribadi appreciate karena menurut gua lebih nggak gampang. Gini nih, kalau kita satu kali ya ngejar sesuatu dan lu udah achieve dan akhirnya lu achieve, itu menurut gua karena kita punya goalnya. Tapi buat Ko Yohanes ini nggak gampang karena dia pernah turun, naik lagi. Nah itu yang nggak gampang, bener nggak, Tesi? Oke. Iya. Dia ceritain semua, jadi sebelum dia mau bilang gua mau Ah. jalan di Januari kita ngobrol. Oke. Nah, kenapa tuh pas Januari 2023? Kenapa 3 tahun dia selama 3 tahun itu kita kayak putus cinta toh. Oh, hubungan sama Iya. Ah. Kita mau berpikir diri, bener-bener nggak mau jalan. Oke. Di Januari dia telepon gua dan ngajakin mulai Oh. Ya karena pada saat mindset saya rusak, Iya. saya merasa semua yang saya lakukan tuh sia-sia kan. Iya. Jadi balik lagi yang tadinya sudah tidak menyalahkan leader jadi ikut menyalahkan lagi. Iya. Dan teman-teman, saya ini dengan leader saya hubungannya hanya sebatas rekan kerja, teman satu tim. Dia bukan ibu saya, dia bukan kakak saya, dia bukan orang tua saya. Yang mana gua nggak boleh dong minta perhatian yang terlalu ada berlebihan. perasaan lu seperti Ada itu. perasaan seperti itu. Jadi di saat Ya. Widya fokus sama anaknya, Lu nggak enak hati ya? gua merasa ditinggalkan. Oh, cemburu ya kayak gitu. Cemburu. Ini kan jadi sebuah kebodohan menurut saya. Iya. Jadi pada saat Widya hatinya ibu sekali lagi. janjian sama Widya, Nggak bisa. ternyata dibatalkan. Kok ini lagi begini, si Abel, si Hansel lagi begini. Demam Ini anak kan, keempat lupa. gue tinggalkan. Nah ini menurut gue, aduh, kok leader gue begini ya? Iya. Gue merasa bahwa Iya, gue iya. nggak diperhatiin. Iya. Tapi itu Wow. merusak hubungan gue. Iya. Jadi lu punya asumsi langsung Punya ya. asumsi. Si Widya mah gini, Widya mah. Jadi gue maksudnya apa? Leader gue mah nggak punya waktu buat gue. Lucu nih udah 40 juga ya masih begitu ya. Tapi bagus loh, dia luar biasa loh. Akhirnya gue pikir-pikir, gila ya. Biasanya paling sering tuh gini suaranya, ini orang lagi butuhnya aja baik-baik sama gua gitu. Gitu. Ya kan? Saat gue terpuruk, lu jalan sendiri, gue ditinggalkan. Gitu. Iya, benar. Gitu kan? Iya. Jadi, Benar. akhirnya pada saat di Januari, saya memutuskan untuk balik. Rekonsiliasi ya. Saya merasa bahwa karena saya dapat insight bahwa yang salah tuh gua. Yang terlalu banyak mikir tuh gua. Iya. Yang pikirannya kacau tuh gua. Jadi gua merasa bahwa orang-orang yang gua salah ini mereka sebenarnya nggak salah. Termasuk leader gua. Gua mikir, bodoh ya. Dan dia mah punya anak. Lu aja Yohanes, kalau lu punya anak, apa lu nggak matiin anak lu dulu? Iya ya. Akhirnya gue beranikan diri untuk telepon dia. Iya. Meskipun gue waktu mau telepon Widya itu gue berpikir bahwa ini Widya terima gue apa enggak ya? Oh masih ada mikir gitu juga ya? Dia takut dong karena 3 tahun dia telepon gue cuekin. Jadi gue cuekin. Gua read doang. Untung nggak gue blokir. Gitu kan? Nah, akhirnya pas Januari ngobrol-ngobrol, rekonsiliasi, gue bilang, gue say sorry sama lu gitu. Gue selama ini punya pikiran begini. Keren banget. Ya kan? Gue merasa bahwa gue dianaktirikan sama lu. Meskipun memang itu harusnya gue nggak perlu ke sana, tapi itu mindset gue yang salah, pola pikir gue yang salah. Jadi gue say sorry sama lu. Jadi start hari ini gue bilang, dah yang lama kita sobek lembaran lama, kita buka lembaran baru. Bilang gue akan paham lu betul-betul dan gue berpikir bahwa next kalau ada sesuatu yang ngeganjal di hati lu maupun ngeganjal hati gue, jangan diem-dieman, mendingan langsung ngobrol. Wah melegakan sekali itu ya pasti momen itu ya. Nah saat itu akhirnya clear, sempat mau neteskan air mata tapi
Tisu terpanjang. Gitu. Wih, dia lupa sama anak paling tuanya ya. Nah, gitu. Gitu. Kan pabrik ibu-ibu kan. Iya, benar. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol di situ, jelas, clear. Di situ juga gue minta izin sama dia untuk ngobrol sama si Edo. Oke. Nah, akhirnya dia diskusi sama si Edo. Iya, tentunya dong. Udah deal, akhirnya gue jalan. Teman-teman, bersyukur banget di 2023 saya balik lagi ke Legacy dan bisa diterima sama teman-teman Legacyers. Wow. Dan di saat itu saya cepet-cepet teman-teman, cepet-cepet merubah mindset saya dari yang zona nyaman, zona negatif menjadi positif. Dan untuk cepat membalikan pola pikir saya dari negatif menjadi positif adalah satu toh. Saya harus rajin ikutin training dan entry. Rajin. Oke, terus apa lagi, Pak? Nah, terus kedua, saya harus rajin diskusi sama leader. Oke, rajin ngobrol sama leader ya. Yang ketiga, saya harus nurut apa kata leader. Nurut sama leadernya. Oke. Yang dulunya lu itu kan lu bukan gua. Ah. Sekarang apa yang dia bilang gua harus ikut. Oke. Gitu. Karena dia pasti lebih benar daripada gua. Ya. Karena dia lebih sukses dari gua. Ya. Maka gua harus belajar dari dia. Dan tentunya dia care sama lu apapun. Iya, betul. Ya. Gitu kan? Nah, yang keempat, saya harus fokus ikutin wave-nya Legacy. Dan yang kelima, fokus saya adalah mengejar ketinggalan. Karena saya udah merasa ketinggalan jauh nih. Gue wasting time dari 2016 sampai 2022, gue hilang waktu. Nah, pertanyaannya teman-teman, kok bisa saya membalikkan mindset saya yang dari negatif menjadi positif dalam waktu yang singkat? Iya. Gitu ya. Bagus tuh. Jadi, kalau kita kilas balik, teman-teman, kita hidup ini belajar dari semua situasi. Kita belajar dari segala kejadian. Kalau kita mau kilas balik, maka kita bisa menilai bahwa apa yang kita lakukan kemarin benar atau tidak. Ya kan? Nah, pada saat saya sudah menjalankan dari 2016 sampai 2018, mindset saya negatif, 2019 saya sudah menjadi positif, pada saat pandemi saya balik lagi ke negatif, saya merasa bahwa saya sudah punya pengalaman di 3 tahun pertama. Kalau saya tidak cepat-cepat merubah menjadi positif, maka hanya mengulangi hal yang sama. Iya. Saya nggak ada bedanya dengan keledai. Iya. Di jalan-jalan yang sama, masuk lubang yang sama 2 kali. Iya. Karena saya nggak mau jadi keledai, saya harus merubah itu semua. Gitu tuh. Dan bersyukurnya akhirnya 2023 semua yang lu kejar dapat ya kok ya? Iya. Achievement ini juga dapat, maksudnya dapat promosi juga ya. Betul. Oke. Dan memang kita semua di sini sama-sama berjuang, teman-teman. Kita di sini sama-sama melakukan yang terbaik untuk mimpi-mimpi kita. Baik itu mimpi buat keluarga maupun buat mimpi kita pribadi. Iya. Tapi semua itu saya merasa begini, Tom. Bisnis apapun di luar sana itu nggak ada yang gampang. Semuanya sulit. Termasuk di Legacy, bisnis di asuransi sulit. Iya. Tapi coba teman-teman pikirkan, kita berada di bidang asuransi ini adalah pilihan yang sulit di antara yang tersulit, teman-teman. Apa yang bikin lu bisa yakin begitu kok? Coba pikirin. Oke. Kalau kita mau buka usaha kuliner, apakah pasti jalan? Iya. Betul? Butuh berapa lama untuk establish? Butuh berapa besar modal? Dan butuh berapa besar tenaga? Betul? Nggak bisa diciptakan dalam setahun, pasti loncat aja langsung lama ya. Itu yang paling gampang kuliner. Apalagi mau bisnis dagang. Saya dagang. Nah, kayak lu nih, contohnya yang terakhir kan berarti impor tuh ya barangnya. Ya, betul. Misalnya saya dagang nih, dagang komputer. Bukan saya sendiri yang dagang di Bandung ini, tapi ada ratusan bahkan ribuan orang yang dagang. Oke. Otomatis saya akan berhadapan dengan mereka, belum lagi dengan online. Ya kan? Nah, ini teman-teman yang menurut saya bisnis itu sulit. Semua pekerjaan yang kita lakukan dalam dunia ini adalah sulit. Jadi
pekerjaan di bidang dunia asuransi ini adalah pilihan yang sulit di antara yang tersulit. Tapi yang Iya. paling memungkinkan kita berubah dari yang tadinya zona Yes. minus menjadi zona plus, Iya. yang dari tadinya nggak punya menjadi lebih ada, itu hanya di bidang asuransi. Iya. Bagus loh. Ini Hanya terima di bidang masukan dari orang yang pernah kerja, pernah jadi bos, pernah impor sendiri ya, sampai akhirnya ada di Prudential. Iya. Jadi kalau kalian boleh dengerin ini pengalaman yang dia alamin sendiri, nggak cuma ngomong ya, kok ya? Iya. Oke. Itu. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya, Tor ya, untuk kita bisa survive di dalam bidang Iya. bisnis asuransi di Prudential ini adalah pertama kita harus ngikutin arahan leader. Iya. Pertama. Terus kedua juga mau ngobrol sama leader-leader lain. Sekedar untuk cari insight, cari masukan, cari sudut pandang yang berbeda, ya kan? Supaya kita nggak pakai kacamata kuda. Terus yang ketiga kita harus mau ikutin wave-nya Legacy. ya. Bagus. Tadi Ko Yono sudah ceritain itu berulang kali. Jadi itu poin yang perlu ditekanin buat teman-teman ya. Ya. Terus yang keempat, jangan pernah tinggalin training dan entry kalau tidak benar-benar terpaksa. Oke. Nah ini bagus nih. Gitu. Karena saya melihat begini, seorang Ko Andre, owner, seorang Ko Victor yang sudah jadi LAD, mereka sudah income-nya udah luar biasa. Boleh dong nggak datang training, boleh dong nggak datang M3. Tim udah jalan sendiri. Dengan tidur aja di rumah, omset tetap jalan. Tapi kenapa pertanyaannya, kenapa mereka tetap mau datang M3 dan training? Karena supaya mereka sebenarnya bukan untuk memeriahkan legacy, tapi untuk menjaga mereka punya habit. Iya betul. Kalau mereka keluar dari zona itu, mereka masuk zona nyaman, kacau pasti toh. Iya betul. Kan kita manusia kan gampang terkontaminasi. Iya. Yang tadinya kita sudah on the track, on the rule, begitu kita robah, keluar dari rail, sudah melenceng jauh. Iya, betul. Betul. Setuju banget kok. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita berada dalam bisnis ini kan banyak regulasi, banyak produk baru. Iya. Please teman-teman, kalau kita belum paham, jangan sungkan untuk bertanya. Yes. Tanyalah sejauh dan sedalam mungkin sampai lu benar-benar paham. Iya. Tentang bagaimana produknya, tentang bagaimana regulasi, dan tentang bagaimana cara kita menyampaikan. Karena itu sangat penting. Kadang-kadang kalau kita cuma dapat sekilas doang, kita lupa, di tengah-tengah pada saat ngejelasin ke customer, ke nasabah, jadi nggak mateng. Waktu fact finding udah dapat, pada saat kita mau mengarahkan ke produk yang dia inginkan, karena kitanya nggak mateng, jadi mentah lagi. Iya. Gitu. Iya, setuju. Nah, terus yang selanjutnya yang saya merasa betul-betul saya dapat insight dari legacy adalah satu, di bisnis ini kuncinya cuma satu, Tor. Siapa yang bertahan lebih lama, dialah yang menang. Oh. Apa tuh yang bikin lu begitu kok, mikir begitu? Bertahan lebih lama, dia yang menang. Kenapa kok? Karena begini, kita kan bukan jual produk, bukan jual barang. Iya. Kalau gue jual kacamata, kalau lu butuh, lu pasti beli. Iya. Kalau lu nggak butuh, lu nggak akan beli. Iya. Sampai kapanpun. Iya. Betul. Cuma masalah harga ya berarti ya? Dengan masalah harga kan, dan masalah kebutuhan. Kebutuhan. Pekerjaan kita ini menjual proteksi atas resiko kehidupan. Tugas kita adalah bercerita. Dan belum tentu mereka sadar saat itu juga. Iya. Belum tentu mereka butuh saat itu juga. Mungkin berbagai macam alasan. Bisa jadi cicilannya lagi banyak. Bisa jadi cara kita nyampaikan nggak tepat. Bisa jadi tidak tepat sasaran. Iya. Ya kan? Bisa jadi dia lagi punya kepusingan lain nih. Iya. Yang dia nggak cerita sama kita. Iya. Mungkin lagi anaknya sakit ya, kok ya. Mungkin lagi anak sakit, Iya. dia nggak cerita sama kita. Atau dia lagi punya kebutuhan bayar anak sekolah. Iya, betul. Segala macam. Iya. Yang kadang-kadang nggak nyampe ke kita. Iya. Nah, tugas kita adalah hanya bercerita, teman-teman. Iya. Jadi pada saat kita semakin banyak bercerita, semakin banyak ibarat kita di asuransi itu presentasi. Semakin kita banyak presentasi, ketemu dengan calon nasabah, sama dengan kita menabur. Iya. Hari ini kita cerita, dia nggak mau, nggak apa-apa. 2-3 bulan, bahkan setengah tahun, bahkan setahun kemudian,
kita follow up lagi. Yang penting teman-teman, pada saat ketemu, dia tahu kita berada di bisnis asuransi. Yakinlah teman-teman pada saat ketemu dia akan tanya, lu masih di asuransi? Oke. Itu pertanyaan pertama mereka. Kalau lu jawab, oh enggak, sudah bye-bye. Tapi begitu lu jawab iya, masih timbul dong. Naik nih tingkat trust-nya. Iya, setuju. Seorang nasabah, dia pengen cari agent yang benar-benar fokus di bidang asuransi. Iya. Bukan sebatas cari uang. Kalau cari uang saja, Hari ini ada, besok nggak ada. nah gitu. Nasabah kan males. Kayak pada saat gue beli sama lu, besok-besok nggak ada. Besok-besok nggak ada. Saya kan mikirnya macam-macam. Iya. Siapa yang nangani saya? Yang pikiran saya pertama adalah, enak di lu, nggak enak di gua. Gue yang bayar, lu dapat komisi, lu tinggalin. Benar nggak toh? Ya. Gitu. Nah, jadi nasabah butuh kepastian. Gitu. Jadi dengan bertahan lebih lama, hari ini kita tidak menuai, nggak apa-apa. Tapi di belakang siapa yang tahu? Yes, betul. Karena Setuju rezeki itu semua dari Tuhan, dari Allah. Ya. Dan kita yakin bahwa selama kita melakukan bagian kita, Tuhan kita, Allah kita, semuanya akan membagikan rezekinya pada kita. Iya. Adil tuh. Dan itu dibayar kontan. Wah, keren. Applause dong. Gua pribadi ya, jadi kalau buat teman-teman hari ini mau baru maupun udah lama ya, atau teman-teman lagi ngalamin apa yang Ko Yohanes alamin tahun lalu atau tahun ini yang lagi berapi-api, sebenarnya apa yang dialami dalam sebuah bisnis itu hal yang wajar ya Ko ya. Maksudnya waktu Ko Yohanes kemarin cerita, Victor gue ngalamin gini. Oh gue bilang gue juga ngalamin. Gue pernah ada ngalamin di mana satu posisi gue ngerasa kayaknya gue nggak akan ada lagi di Prudent. Gue udah benar-benar pahit sama Prudent pernah. Iya. Ya. Tapi memang bersyukurnya dengan ada komunitas, dengan ada orang-orang di sekitar yang nguatin, itu yang justru membantu banget tuh ngelewatin masa-masa nggak gampang itu. Betul banget. Nah, makanya salah satu tips ya menurut gue ya, ketika lu, karena gue percaya, lu ada di insurance, di bisnis prudensial, nggak mungkin lu jalurnya gini, pasti lu naik turun. Tapi kita pengennya ke arah atas dong, bener nggak? So ketika lu one day nih ya, atau hari ini lu lagi ngalamin, dan lu lagi ngalamin, kayaknya lu mau tinggalin, lu mau apa, justru menurut gua saat itu lu paling penting lu datang kantor. Setuju ya, Ko ya? Betul. Karena menurut gua ketika Ko Yohanes ambil decision untuk ketemu lagi Widya, akhirnya datang lagi M3, datang lagi Sabtu, itu yang menurut gue yang akhirnya ngebimbing dia pelan-pelan tuh, sampai ada di posisi ini. Betul. Ya. Terakhir kok, ada nggak satu hal aja pamungkas yang oke nih buat teman-teman yang pengen ngalamin apa yang Ko Yohanes alamin nih, bisa ada terobosan di 2023, mungkin hari ini lagi nggak gampang, tapi akhirnya bisa terobos semua hal-hal yang dan bisa membalikan keadaan kenyataan tuh, nah kok. Ada nggak satu hal? Jadi kalau menurut saya, apa yang kita lakukan saat ini itu semuanya benar-benar, pertama kita harus kontrol kita punya pola pikir, bahwa yang kita lakukan ini semata-mata bukan buat kita. Yang kita lakukan ini dalam pekerjaan kita semata-mata lah murni buat nasabah. Ya. Terkait dapat bonus atau dapat komisi itu adalah side berikutnya. Tapi tujuan utama kita dalam bisnis ini adalah benar-benar untuk membantu orang. Itu yang pertama. Oh ya, ini lu ada pengalaman ya? Lu ada pengalaman ya? Iya. Dan yang kedua, kita harus selalu jaga kita punya api semangat. Oke. Ibarat kita ngebayangin teman-teman, gua ngejaga lilin nih. Iya. Satu hari lilin ini jadi api sebesar kompor. Oke. Besok-besok kita pengen seperti api unggun. Tapi ada kalanya api unggun bisa jadi balik lagi jadi lilin. Oke. Nah, kita harus bayangin jaga terus itu semangat. Jaga terus ini api. Meskipun sekecil api lilin, tapi kita harus jaga. Jangan sampai api ini padam. Iya. Kalau api ini padam, kita yang susah. Iya. Artinya kita punya semangat benar-benar sudah padam. Jadi untuk jaga kita punya semangat, anggap kita jaga api lilin tadi. Oh, bagus, keren. Iya. Karena itu
contoh kasus ntar. Ah. Kalau teman-teman tahu di 2023 akhir saya ada closingan di bulan September itu Besar tuh ya. 250 juta. Iya. Kemudian ternyata fail, Ah. gagal. Kenapa gagal? Karena nasabahnya di bulan Oktober ke Singapura melakukan belah benjolan. Sementara polisi yang diajukan belum selesai di medical. Otomatis suspend dong. Nah, suspend, tunggu 6 bulan. 6 bulan jatuhnya bulan Maret 2024. Nasabahnya sendiri bilang, "Yo, lu datang kapan?" Maret ya, pasti ya. Jangan meleset. Karena April gua ulang tahun. Kalau April ulang tahun, preminya naik lagi. Gua nggak mau. Gua maunya di Maret. Oke, gua hitung nih. Boleh ngajuin di bulan Maret di atas tanggal 6. Ya kan? Saya pulang teman-teman ke Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau tepatnya. Oke. Ya kan? Saya tahu ini nasabah besar. Saya tahu ini teman orang yang nyentrik lah. Saya tahu nih orang yang pola pikirnya rada-rada out of the box. Karena dia teman saya dari kecil kan. Nah, pada saat saya ngobrol sama dia, dia mutusin, dia sendiri yang ngomong, "Oke, saya ambil. PCB 88 2 miliar, Blue Future 5 miliar." Waduh. 250 juta API, teman-teman. Udah mau, dia yang panggil, dia yang nagih-nagih. Tanda tangan. Iya. Ya kan? Tanda tangan. Summit dong. Summit. Saya sengaja teman-teman nggak pulang ke Bandung. Ninggalin training 1, ninggalin M3, ninggalin meeting unit dengan Edo, ninggalin ketemu dengan calon nasabah lain-lain. Semua kegiatan saya di Legacy, semuanya saya tinggalin selama saya pulang Sumatera. Nah, pada saat saya di sana, kenapa saya ninggalin? Karena saya menunggu keluarnya Rimac Medical. Tujuan saya adalah menemani calon nasabah saya untuk perawatan medical. Beresin aja sampai final. Jadi lu tungguin tuh di sana. Begitu beres medical, saya baru tinggal pulang. Ya kan? Ternyata teman-teman, karena saya sebelumnya tahun 2023 tidak mencapai Star Club, artinya non PEC, otomatis kita di Prudential kan punya tabel medical dan tabel financial. Nah, antara yang PEC sama non PEC ini beda, teman-teman. Karena saya non PEC, di atas 5M itu wajib melampirkan LSAR. Kemudian untuk yang PEC itu di atas 12 miliar baru memberikan LSAR. Karena saya non PEC, teman-teman, jadi mau nggak mau diminta data harta kekayaan, data aset. Pendekatan asuransi terhadap nasabah itu ada dua, teman-teman. Satu pendekatan finansial, kedua pendekatan dari sisi kesehatan. Pendekatan dari sisi finansial itu terbagi 3. Yang pertama adalah apa yang kita lampirkan. Yang pertama adalah berapa jumlah aset kita. Yang kedua adalah laporan SPT kita. Yang ketiga adalah laporan rekening koran 3 bulan terakhir. Mana yang menurut nasabah paling nyaman diserahkan ke Prudential? Karena ini adalah sebagai bahan pertimbangan asuransi untuk menilai bahwa nasabah ini layak atau enggak sih untuk ambil UP besar. Gitu kan? Kalau lu nggak nyampein ini, asuransi nggak bisa menilai lu layak atau enggak. Nah, waktu itu saya sudah bikin LSAR-nya, saya bikin, dia punya ruko ada sekian, dia punya sarang burung walet ada sekian, dia punya uang ada sekian, dia punya emas ada sekian kilo. Karena dia toko emas udah puluhan tahun. Ya kan? Udah. Saya submit dong LSAR-nya. Keluar Rimac lagi dari asuransi dari Prudential. Diminta alamat lengkap aset yang dilampirkan. Waktu diminta seperti itu, saya langsung takut. Karena kalau saya karang, takutnya di belakang ada apa-apa. Kalau saya bertanya, saya tahu dia orang yang paling takut. Karena kenapa? Orang freak out ya. Freak out orangnya. Karena dari sisi bisnis, teman-teman, ternyata dia orang yang bisnisnya toko emas. Tapi dia juga punya kolam renang. NPWP-nya kolam renang, bukan toko emas. Otomatis kebayang dong, dia ngelapin pajaknya berapa. Ya kan? Pada saat dimintain data aset, dia langsung takut. Mikirnya nanti asuransi bocorin buka ke pajak. Gua kena denda.
Sebaik apapun saya jelasin, dia tetap nggak mau. Waktu itu saya sempat ngobrol sama Widya. Wid, gimana Wid? Kata Widya, kok lu harus ngomong? Tapi orangnya begini, Wid. Nanti kemungkinan besar dia mundur loh. Lebih baik daripada di belakang ada masalah. Oh iya betul. Jam 2 siang, kalau saya datang ke tokonya, saya ngobrol. Wah, langsung border. Langsung dia memutuskan bahwa, udahlah, mendingan gue mundur dulu aja. Gue jelasin apa, dia nggak mau denger. Akhirnya gue pulang ke rumah, gue bilang, lu sabar, lu pikirin. Gue pulang dulu. Nanti berapa waktu ke depan kita ngobrol lagi. Ini lu posisi belum balik ke Bandung Belum, sekali. gue masih di Sumatera. Berapa lama tuh di Sumatera berarti total? Itu minggu ketiga. Oke. Minggu ketiga. Ninggalin anak. Saat itu, Tor, gua stres. Gua pulang ke rumah, pikiran gua kacau. Ini asuransi naon-naonan, minta alamat aset segala macam. Kan sudah dilampirkan data asetnya. Tapi nah minta alamatnya, aneh wae nya. Gitu. Terus sempat juga pikiran, ini juga leader gua. Suruh ngomong ya, Udah jujur. bilang dia orangnya Suruh ngomong aneh. jujur. Suruh ngomong jujur. Kan begini. Kan jadi kacau kan. Iya. Jadi dongkol ya. Dongkol kan. Kesel banget teh, 250 juta API gitu. Udah 3 minggu lagi teh. Ya kan? Terus sampai dengan gampang ini. Udah yuk. Ini gue pikirin lu pulang dulu aja. Nanti kalau gue mau gue panggil lu lagi. Enak aja lu bilang. Ya kan? Udah. Akhirnya gue diem di lantai 2. Gue diem aja. Gue liatin tab, gue setel Netflix. Tapi nggak fokus dengan nontonnya. Gue cuma mikir diem. Akhirnya gue cooling down. Gue dapet insight bahwa, Yohanes, pekerjaan lu bukannya cuma ngajuin ya? Bukan mutusin ya? Iya aja. Pekerjaan kita kan cuma ngajuin, teman-teman. Mengajukan proposal yang diajukan oleh nasabah kita. Iya. Yang mutusin bukan kita. Karena yang proteksi bukan kita. Jadi gimana perusahaan dong? Kalau dia merasa belum yakin, dia masih minta dokumen, dia minta. Kalau dia sudah cukup yakin, dia akan putusin. Diterima atau ditolak. Kenapa lu mesti bete? Ya juga ya. Jadi dalam hati gue ada suara gitu. Dalam diri gue kayak ada suara. Bukannya lu kan cuma ngajuin doang. Iya. Jadi tugas kita teman-teman cuma ngajuin. Iya. Terkait apapun dokumen yang diminta oleh pihak asuransi, sekalipun terpikir oleh kita ini teh aneh, konyol, ya jalanin aja. Selama dia masih minta, kita lakukan. Contoh nih, gue punya nasabah yang bulan Maret kemarin diajukan, baru issued kemarin. Waktu diajukan, keluar diminta histopatologi hasil daripada belah benjolan di dada laki-laki. Saya tanya ke nasabahnya, lu di rumah sakit mana? Siloam Kebun Jeruk. Ada nggak hasil PA-nya, histopatologinya? Nggak ada kok. Itu langsung dari pihak rumah sakit dikirim ke asuransi. Logika berpikir kita gimana? Lu sudah punya dong. Iya, datanya udah ada. Nah, kalau minta lagi ke gua. Dia amandemen sama kita. Tetap Tor minta juga. Oke. Tapi kita nggak habis pikir kan? Iya. Kita nggak bisa akal. Carilah rekanan. Siapa sih PIC-nya rumah sakit Siloam? Iya. Kontaklah ke dia. Ceritain, gue punya nasabah nama ini, pernah operasi di rumah sakit ini. Minta tolong dong, keluarin PDF histopatologinya. Keluar tuh, thread. Langsung submit, besoknya langsung issue. Gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi kadang-kadang ya, kita kadang-kadang merasa bahwa permintaan dari pihak asuransi ini terasa konyol. Ada yang nggak masuk di akal. Tapi karena memang bagian kita untuk melengkapinya, sudah lengkapi dulu aja. Sisanya gimana nanti. Karena ingat teman-teman, kalaupun kita berada di pihak asuransi, kita yang memproteksi kita punya nasabah, kita akan melakukan hal yang sama. Nggak mungkin kita dengan telanjang bulat terima aja. Nggak mungkin. Pasti kita mencari tahu data sedetail mungkin, layak atau enggak. Itu. Aduh, keren banget ya. Jadi yang terakhir tuh pesan terakhir berarti itu ya, jaga apinya dengan cara menjaga pola pikir. Betul nggak? Gue ada satu quotes bagus nih kok.
Tadi pagi gue dapat, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Jadi pola pikir kita itu asalnya dari mata kita loh, mata atau apa yang kita dengar. Jadi kalau tadi Yohanes bilang 2022 demosi ya. Kenapa? Karena yang nontonnya Netflix. Ya. Netflix. Ya, karena yang dimasukin ke mata, yang didengerin Netflix. Ya. Pola pikir, hatinya, isinya Netflix. Itu bagus banget tuh. Ya, tapi begitu akhirnya Yohanes datang training, dengerin hal yang bagus, ada di lingkungan yang positif, punya pemikiran yang positif, baca buku yang positif, menurut gue itu akan merubah semuanya. Ya. Ya. Dan akhirnya ketika pola pikir lu berubah, hati lu berubah, apa yang keluar dari mulut lu juga berubah, betul nggak? Dan ketika apa yang keluar dari mulut lu berubah, hati lu berubah, tentunya itu mengubah semuanya. Nasib lu bisa berubah. Ya. Sekali lagi hari ini kita dapat banyak dari Yohanes. Applause dong yang paling meriah buat Yohanes. Oke. Terakhir teman-teman, beberapa hal yang saya anggap penting di dalam bisnis ini adalah satu, kita harus merasakan pentingnya sering ditolak. Wah, penting tuh ya. Sering ditolak. Pentingnya sering merasa ditolak. Bagus. Karena dengan kita merasa sering ditolak, kita jadi punya kekuatan dalam diri kita sendiri. Oke. Kita diuji. Lu benar-benar mau nggak berada dalam bisnis ini, atau lu cuma iseng-iseng doang? Iya. Kalau lu benar-benar mau, artinya lu nggak akan baper dengan ditolak. Okay. Awal baper, lama-kelamaan jadi kebal. Gitu. Ibarat kita minum antibiotik. Iya. Lama-kelamaan dosisnya naik. Iya. Gitu. Kedua, harus merasakan banyaknya ujian. Iya. Apa ujiannya? Macam-macam. Dari sisi asuransinya, dari sisi klaim nasabahnya. Iya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan pihak prudensial, kadang-kadang kita banyak kendala. Iya. Termasuk surat jaminan, termasuk surat bayar klaim asuransi. Kadang-kadang kan pada saat nasabah nih, dia ke rumah sakit, yang dilakukan stepnya salah, kita yang deg-degan kantor. Iya. Karena apa? Biaya before after-nya kan kita yang bantu untuk klaim. Iya. Pada saat kita bantu untuk klaim, deg-degan nih. Ini bakal dibayar apa enggak nih? Karena kita tahu ada yang salah dalam prosesnya. Mau diulang udah nggak bisa. Tapi kita akan berpikir bagaimana kita berjuang supaya before after-nya bisa dibayar. Iya. Gitu. Nah, itu salah satu ujiannya. Terus yang ketiga adalah pentingnya kita merasa nggak nyaman di awal. Jangan cepat-cepat merasa nyaman di dalam bidang ini. Harus banyak-banyak ngerasain nggak nyamannya juga. Ya. Karena dengan merasa nggak nyaman, jadi semua hal yang kita rasakan tadi, pertama merasa banyak ditolak, kedua banyak merasa diuji, ketiga merasa banyak nggak nyamannya, itu membuat kita punya pengalaman, Pak. Ya. Apapun bidang yang kita lakukan, kalau kita merasakan manisnya terus, manis, pada saat dikasih pahit, nggak bisa bangkit. Iya, betul. Nggak teruji. Iya. Tapi kalau kita merasakan pahit, berbelakang dikasih manis, wah, jadi naik. Ya. Ini pernyataan lu sama dengan pernyataannya CEO-nya Nvidia loh. Jadi ada satu company yang sekarang lagi booming banget, Nvidia, itu CEO-nya namanya Jensen Huang. Ya, dia bilang gini, Yohanes, dia bilang, lu mau tahu kenapa gue bisa sukses? Salah satunya karena gue itu suffer-nya banyak. Jadi dia bilang kalau di company-nya dia tiap pagi, dia sebelum meeting dia bilang, I hope you have suffering, you suffer. Today, hari ini lu belajar suffer. Kenapa? Karena dia bilang, cara satu-satunya lu jadi orang yang excellent, punya karakter bagus, itu dengan suffer. Dengan menderita. Nah, jadi sama lu sama CEO Nvidia. Gue ingat banget nonton videonya. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, saya bukan bermaksud mengajarin dan mengguruin, saya hanya sharing apa yang menjadi perjalanan hidup saya. Iya. Tapi satu hal teman-teman, percayalah bahwa selamat kita semua sudah berada di bisnis yang tepat. Yes. Kita semua berada di bidang yang tepat, berada di bisnis asuransi prudensial dengan komunitas legacy. Yang menurut saya, komunitas ini sulit banget untuk kita temuin di luar sana. Nah, gitu loh. Jadi tempat kita bernaung saat ini, tempat kita berkumpul dan sama-sama berjuang saat ini adalah tempat yang paling baik.
Jadi yuk teman-teman kita sama-sama sukseskan, kita punya perjalanan hidup, kita punya mimpi kita kejar, Iya. kita punya goal kita kejar, Yes. kita sama-sama capai, kita punya achievement. Dan sekali lagi teman-teman, saya sorry kalau ada salah kata, kalau ada kekurangan, saya hanya sharing apa yang menjadi pengalaman saya. Selebihnya yang jelek dibuang,